Saya dengan dua orang teman saya kami mendirikan LSM Permata. Permata itu kepanjangan dari Peduli Perempuan dan Anak Permata. Berdiri sejak 28 Mei 2018. Sebelum itu memang saya seorang guru agama. Saya selesai pendidikan S1 guru agama. Setelah itu saya mengajar beberapa bulan, tetapi setelah itu saya terinspirasi awal dari meneruskan pesan almarhum ayah asuh saya. Ketika dia mau sakit maut, dia meninggal dunia di rumah sakit. 10 jam kemudian sebelum dia menghembuskan nafas terakhir itu dia sudah pesan untuk saya harus berjuang untuk membela umat kecil. Jadi waktu itu setelah almarhum meninggal dunia, saya pergi ke satu lembaga untuk isu perempuan dan anak juga, namanya Nasidun Senahan. Itu nama lokal, nama Holot, dan di sana pimpinannya adalah Ibu Bibir yang hebat. Dan di 2016 itu saya bergabung di awal tahun 2016, dan kami bersama-sama dengan mama itu saya bersama-sama dengan dia untuk mengadvokasi kasus perempuan dan anak di Kabupaten Permata. Ternyata memang saya begitu beberapa hari bekerja setelah langsung menerima laporan. Kami langsung menerima laporan dari keponakan saya sendiri. Dan memang sedikit ini keponakan saya itu memang masih usia SMP, dan dia memang mengalami kekerasan seksual yang cukup sadis waktu itu. Maka dia dipukul oleh istrinya pelaku sampai keguguran. Dia dipaksakan untuk pindah agama. Setelah itu malah dia ditinggalkan. Dan waktu itu kami buat laporan polisi, maka laporan kami tidak diterima dengan alasan bahwa karena waktu itu keluarga sudah menerima barang-barang adat. Waktu itu laporan tidak diterima, malah waktu itu kami ditantang bahwa ya pergi kembalikan dulu barang-barang adat itu dulu, setelah itu baru kami bisa, setelah itu baru laporan bisa kami proses. Jadi akhirnya waktu itu tuh dengan bersama dengan Mama Bibi waktu itu, tapi Mama itu sudah senior sekali, tetapi waktu itu kan kami tidak berdaya sama sekali untuk melawan polisi waktu itu. Dan waktu itu akhirnya sudah kami pulang, dan kasusnya itu juga terdiam sampai hari ini. Dan dalam perjalanan sampai dengan akhir tahun, ada pembukaan tes di Pemda Bata untuk personil P2 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan waktu itu ikut tes dan saya dinyatakan gol, dan Mama Bibi merelakan saya bergabung di sana. Dan di 2017 itu kami menjadi personil di lembaga itu P2A. Dan di 31 Desember itu Bupati Lembata merumahkan semua tenaga honorer yang dibiayai oleh Pemda, dan kami juga termasuk di dalamnya. Dan akhirnya saya bersama kedua orang teman, kami bersepakat untuk membangun sebuah LSM isu perempuan dan anak. Karena waktu itu ada kasus-kasus yang kami damping di tahun 2017 belum selesai, dan korban masih tetap kontak kami, tetap meminta kami untuk membantu mereka, karena waktu itu ada yang belum putus, mempunyai hukum tetap di pengadilan negeri. Dan itu akhirnya kami membangun LSM kami, dan kami bekerja sampai hari ini. Kadang-kadang untuk perempuan dan anak pun saya mulai prihatin waktu sampai berjuang sampai tidak dengan Mama Bibi sudah ke pemerintah, saya berjuang. Malah waktu di pemerintah tuh sampai anggaran pemerintah tidak datang, itu saya berjuang sendiri. Kalau di kantor tidak ada penginapan korban, saya bawa pulang rumah, saya sendiri urus, kasih makan, saya rawat untuk proses selanjutnya. Sehingga waktu kami dinonaktifkan itu kami masih kami dinonaktifkan itu mereka mencari kami, dan kami tetap mendampingi mereka sampai kami punya lembaga sendiri ada. Sehingga sampai hari ini memang
saya melihat begitu banyak penderitaan masyarakat terhadap perempuan dan lembaga itu sangat kompleks. Jadi karena lembaga kami itu perempuan dan anak, jadi semua persoalan bukan hanya karena kekerasan, karena pemerkosaan, karena persetubuhan, tetapi semua kekerasan di perempuan. KDRT juga kami dampingi, HIV/AIDS juga kami dampingi, karena ketika korban-korban itu mereka di stigma, mereka mau berlindung kemana. Jadi intinya semua persoalan berhubungan dengan ketidakadilan terhadap perempuan, itu berarti kami hadir di sana untuk mendampingi mereka. Walaupun kapasitas kami itu masih sangat jauh dari harapan, tetapi kami berusaha tetap ada di sana untuk mereka. Karena ketika kami sudah bersusah payah untuk berupaya bahwa kita berhentilah, untuk tidak boleh tapi mereka tetap mencari kita. Dalam kondisi seperti itu kan kami tidak bisa meninggalkan mereka. Jadi akhirnya kami tetap sampai hari ini tetap berjalan, dan saya memilih untuk resign dari guru untuk memilih jalan ini. Keluarga semua marah kalau berhenti dari guru, bisa PNS, kalau ini uang tidak ada. Tetapi saya jalani saja karena saya tahu bahwa pasti kan ada jalan untuk saya, pasti ada rezeki untuk saya, pasti ada. Sehingga kadang korban-korban itu ada yang sampai ingat tinggal dengan saya. Selama ini memang kita dapatkan dari orang-orang yang empati. Kadang dari korban KDRT yang mapan, ketika mereka dalam kondisi terpuruk, batin mereka lagi tidak nyaman, mereka bersama dengan kami, mereka datang dan bercerita dan mereka lega, dan mereka tidak mau, mama kami tidak proses, tapi kami mau cerita saja, mama dengar, mama kasih kami kemampuan. Setelah itu ada yang mapan, itu mereka mensupport kami juga. Mereka mensupport uang, mensupport pakaian, dan saya hanya percaya bahwa restu dari Allah Ta'ala, restu dari Tuhan itu pasti. Karena saya juga kadang-kadang orang kasih saya uang banyak. Karena orang kasih uang banyak, kami hanya baru mendapatkan satu bantuan untuk kemanusiaan itu dari IKA Indonesia untuk Kemanusiaan itu di tahun 2021. Dan waktu itu hanya dengan 20 juta kami mengadvokasi 183 kasus waktu itu. Tahun 2021 saja. Dan waktu itu biar sedang corona, tapi angka kekerasan seksual waktu itu cukup tinggi. Kalau suami saya itu cukup sangat mensupport, karena kemana-mana kami bertemu dengan korban pasti kami pakai motor, dan yang motor itu adalah motor keluarga kami yang harus punya suami. Jadi dia yang harus membonceng saya, kan dia harus membawa saya kemana-mana itu pakai suami. Karena sampai korban semua kami muat kemana-mana pakai kendaraan kami satu motor, dan motor itu juga kami kredit. Kami kredit, tapi puji Tuhan kami sudah bayar, sudah selesai. Untuk kebutuhan sampai suami ojek hanya untuk kasih makan korban. Itu kami anggap biasa. Padahal kadang yang tinggal di rumah sampai 15 orang itu juga kami anggap itu hal biasa. Untuk dia kan tidak beli beras sekarang, berasnya biar beli 5 kilo, tapi mereka tidak kelaparan dengan kami. Sekarang rumah pribadi, tapi sekarang kami sudah punya kantor. Saya sudah buat aula mini. Aula mini itu menjadi tempat umum. Di sana ada kelompok perempuan yang punya kegiatan di situ. Saya ada hari-hari khusus, itu kami ada kegiatan di situ. Hanya memang perempuan yang rentan karena mereka itu ditindas karena yang penir, karena lingkup harian. Tapi saya salah satu yang memang saya cukup bersyukur juga bahwa adanya Koperasi MIN itu yang memperdayakan perempuan-perempuan ini dengan tertib mengangsur, dengan punya usaha yang jelas, dan itu mereka berada sama-sama dengan saya untuk setiap hari Jumat, hari Kamis itu harus bertemu di situ. Jadi kami sudah punya sekretariat sendiri, di belakang kami tinggal dari korban-korban. Kalau terlalu banyak maka kami harus duduk di depan sekretariat. Untuk masyarakat memang sudah ada kesadaran melapor, tetapi juga masih mereka melapor, tapi mereka lebih banyak tidak perspektif korban. Kadang lebih mempersalahkan korban, kadang korban ini pokoknya maki hantu korban. Karena pernah pengalaman ada satu korban dengan 6 pelaku, malah dia itu dibully habis-habisan oleh keluarga, oleh orang dalam satu lingkungan itu, dalam satu desa itu. Sehingga memang anaknya cukup terpukul, dan memang anak waktu itu sempat dibawa sampai ke psikiater untuk penanganan untuk dia itu. Jadi kesadaran masyarakat belum sepenuhnya perspektif korban, dan kita di sana bahwa kesulitan tantangan yang kita hadapi bahwa perlindungan anak,
respon sosial untuk masyarakat itu masih sangat masih kurang, sehingga banyak persoalan anak itu terjadi, tetapi sepertinya dilihat seperti hal biasa, sehingga ketika ada angka-angka naik seperti kemarin pekerja sip jalanan lah, anak berapa ratus punya grup online, itu malah orang jadi bahan ketawaan. Kalau orang-orang yang tidak punya perspektif anak dan perempuan itu maka bahan ketawaan mereka ini. Tetapi sebenarnya itu sebuah kesedihan, sebuah kekhawatiran kita untuk masa depan Lembata ke depan. Saya melihat bahwa itu yang pertama, bahwa anak-anak yang seperti itu banyak rata-rata anak-anak yang dari keluarga orang tuanya adalah buruh migran. Atau orang tua yang tidak harmonis lagi, memang sama-sama di Lembata tetapi sudah tidak semua. Anak-anak yang tidak bersama orang tua tetapi tidak diawasi. Anak-anak yang sudah dengan media sosial gitu. Sehingga memang sekarang memang pelaku anak semakin meningkat untuk jadi dan ada beberapa kasus anak sebagai pelaku itu kalau memang orang mereka pacaran, orang tua merestui, itu tidak dilaporkan. Nanti datanya kelihatan di angka kehamilan remajanya. Itu menjadi angka kehamilan remaja, kita melihat data itu kalau tidak terlapor. Karena kehamilan remaja itu banyak, tetapi kasus yang dilaporkan itu sedikit. Karena sudah ada urusan adat, kedua keluarga sudah sepakat untuk anak mereka dua ini mau hidup bersama seperti itu. Nanti akan kita menuai itu KDRT, penelantaran anak, itu pasti ada. Kadang yang menyedihkan bahwa kadang anak-anak itu tidak beridentitas, nik saja tidak ada. Malah semua itu kalau nik kadang kami yang harus urus. Karena proses hukum butuh nik, butuh akte kelahiran, itu butuh kartu identitas anak, dan itu akan kami urus. Karena memang itu sampai BPJS pun kami urus kalau memang mereka hamil atau mereka sakit. Dan visum pun kami bayar. Visum kami tidak bayar. Visum itu biasanya kepolisian membayar. Dan juga mungkin pemerintah juga sudah mulai membayar visum yang di tahun ini. Tetapi untuk biaya kesehatan lainnya seperti korban butuh di USG, berarti itu menjadi tanggung jawab kami kalau kami mendampingi kalau keluarganya tidak mampu. Untuk anak korban ketika anak dari orang tua yang tidak untuk biologis, orang tua yang tidak punya ikatan perkawinan, atau anak dari memang orang tua tidak ada atau dia hamil tapi tanpa dukungan keluarga. Itu karena ada yang mereka hamil begitu keluarga melihat itu sebagai aib dan mereka tidak mau kenal, mereka tidak mau peduli lagi dengan dia, maka itu kami tetap urus, kami tetap mendampingi dia. Dan itu sudah ada orang di sana, sudah orang datang minta, orang yang tidak punya anak, keluarga muda atau keluarga yang sudah lama berkeluarga tidak punya anak, mereka sudah minta. Atau orang yang sudah berkeluarga tapi tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, ibu nanti kami ingin satu anak perempuan, dan itu sudah banyak yang sedang menunggu. Jadi saya hanya bahwa sudah kalau memang tidak biar datang saja, kita upayakan kepada orang tua asuh, dan kita juga melihat kualitas dari orang-orang itu memberikan anak itu dengan untuk dirawat atau diasuh oleh orang tua asuh. Itu ada tanda tangan, dia bertanda tangan atas materai, ada kami sebagai saksi, dia menyerahkan anak itu, mereka tetap punya kontak dengan anak itu, dengan dia. Tapi ada yang mereka tidak mau kontak, tetapi kita tetap buat dalam surat penyerahan yang akan bisa datang lihat anak, gitu ada. Harapan saya bahwa semoga dengan adanya kebijakan untuk karena Lembata sudah punya perda perlindungan anak, sudah ada perda pencegahan perkawinan anak juga ada. Itu sudah ada, dengan adanya yang hukum yang ada di daerah itu bisa, dan juga ada undang-undang perlindungan anak, atau mungkin bisa diedukasikan ke masyarakat untuk masyarakat itu sadar, masyarakat itu bisa paham. Karena ada masyarakat yang sampai menstigma anak-anak, membuli anak-anak korban ini karena mereka belum tahu. Jadi ketika adanya pendidikan untuk masyarakat, untuk tentang perlindungan anak, perlindungan perempuan, gitu. Dan juga ya kita berharap adanya alokasi anggaran yang memadai untuk korban perempuan dan anak, untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Karena menjadi pekerja seks jalanan dengan angka yang itu karena salah satu faktor ekonomi. Dan
di dalamnya itu angka remaja ya, remaja. Tetapi sebenarnya dalam temuan kami itu ada perempuan yang dewasa juga menjadi pekerja seks jalanan juga ada. Dan juga kita semoga lebih aktif lagi dalam patroli Pol PP dan juga petugas keamanan untuk mengawal anak-anak yang sering keliaran di dalam kota atau di mana saja sampai dengan jam malam. Nah, karena itu memicu terjadinya kekerasan terhadap anak maupun anak dia akan menjadi pelaku. Dan itu yang salah satu yang lebih anggaran atau perempuan dan anak, karena ketika menjadi korban mereka tidak punya uang, mereka tidak bisa ke kota atau ke Polres atau ke lembaga mana untuk meminta untuk melaporkan persoalan mereka itu. Dan juga dari lembaga keagamaan itu juga mungkin lebih banyak untuk pendampingan kepada anak-anak dan juga pendampingan kepada keluarga-keluarga muda dan juga keluarga-keluarga pada umumnya, karena sekarang banyak keluarga angka perceraian juga cukup tinggi, sehingga anak-anak, karena ketika perceraian, ketika keluarga itu tidak harmonis lagi, berarti anak-anak akan menjadi korbannya, anak dan perempuan itu akan menjadi korban. Dan kita berharap agar ada pemberdayaan dari pemerintah kepada perempuan dan anak, terlebih untuk perempuan-perempuan yang sebagai kepala keluarga, untuk mereka bisa berdaya dan mereka mandiri secara ekonomi agar mereka tidak menjadi rentan